Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Towel. Kalian tahu Bung Towel yang benci timnas? Katanya dia timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Ngomong regenerasi untuk apa pertanyaannya? Untuk timnas senior. Kan timnas senior kebijakannya apa? Akselerasi kan? Naturalisasi. Pemain timnas kita senior rata-rata usia sekarang itu 23, sekian. Artinya kita nggak punya senior, bos. U23 sekarang rata-rata 20. Marcelino tuh 19 baru. Jadi kita nggak punya pemain sekaliber usia 28 yang harusnya jadi kakaknya mereka yang dewasa. Nggak ada. Kok nggak ada? Kemana semua itu? Nggak ada level itu. Kalah dia sama yang bawa-bawa ini. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi dengan kita saat ini. Kenapa justru Towel berisiknya itu saat Sintayong datang? Kenapa pada periode-periode sebelumnya, sebelum Sintayong datang, Towel ini nggak berisik? Nah, kita masuk periodenya Zohar Arifin nih, yang salah satu isi pengurusnya adalah Towel, yakni 2011 sampai 2019. AFF tewas terus di babak grup 2012 dan 2014. Ranking FIFA jeblok sampai 179. Piala Asia jangankan lolos kualifikasi, bahkan prakualifikasi aja udah tewas. Prakualifikasi lu, sebelum kualifikasi aja udah tewas lo. Piala Dunia itu jangankan babak kualifikasi, playoff kualifikasi udah gagal lo Indonesia. Dan puncaknya adalah PSSI di banned FIFA 2015. Itu prestasi Towel selama di PSSI dengan dua pelatih asing lu ya, Alfred Riedel dan juga Simon McManamy, dan 3 pelatih lokal, Fahri Husaini, Neil Maizar dan Rahmat Darmawan. Sekarang masuk ke periodenya 2015 sampai 2019, eranya Edi Rahmayadi yang digulingkan oleh Lanyala Mataliti bersama Towel. Tapi hasilnya apa? 0. Jangankan juara AFF, Piala Asia atau lolos Piala Dunia, AFF aja jeblok kok. 2 kali loh di eranya Towel di PSSI itu ya, meskipun 2015 sampai 2019 Towel nggak di PSSI ya, cuma jadi koordinator bidang apa ya, keolahragaan lah di PSSI itu. Masuklah ke eranya Iwan Bule 2019 sampai 2023 dan disempurnakanlah oleh Erick Thohir dari 2023 hingga saat ini. Memang di kancah AFF selama Sintayong yang melatih itu belum menghasilkan apapun di timnas senior, tapi di kelompok usia udah semua ya, U23, U17. Tapi di sektor yang lain itu semakin membanggakan. Piala Asia 16 besar, Piala Asia U23 perempat final, bahkan lolos 2 kali loh berturut-turut. Piala Dunia udah sampai round 3 dan insya Allah ya ke Piala Dunia lah. Tapi kenapa justru Towel berisiknya itu saat Sintayong datang? Kenapa pada periode-periode sebelumnya, sebelum Sintayong datang, Towel ini nggak berisik? Udah paham sekarang kalian? Sebab sebelum Sintayong datang di timnas Indonesia itu kental dengan yang namanya pemain titipan. Inilah yang diributkan Towel dan pasukannya, yakni mata pencaharian mereka, pemasukan duit mereka ini hilang alias ketutup sama Sintayong. Jadi bukan soal pelatihnya siapa yang Towel ributkan, tapi yang diributkan Towel dan pasukannya itu duit gue hilang gara-gara Sintayong, gue nggak bisa nitip pemain itu loh. Kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus ngomong dan kalimat sederhana, ya cemen. Anak-anak sekarang ngomongnya apa, cupu katanya gitu kan. Kita mau yang terbaik lah, apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. Tapi kalau lolos gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan, lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya.